Hai kawan catur, jumpa lagi di kanal Chess at a Glance. Semoga Anda tetap sehat dalam limpahan rahmat dari Sang Pemilik Jagat. Tidak banyak partai di mana Fischer melancarkan serangan habis-habisan berhadap raja yang melakukan rokade. Ini adalah serangan menang, tetapi posisinya yang rumit sehingga kesalahan tidak bisa dihindari walaupun di atas papan susah dikenali. Setelah pengorbanan yang mudah, tetapi secara objektif keliru, hitam memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, praktis tidak mungkin menemukan pembelaan cantik yang memberi hitam setengah angka. Partai Fischer versus Cardoso turnamen New York match kedua tahun 1957. Fischer memulai langkah dengan D4, Cardoso menjawab C5, D3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, D6, kuda C3, A6, gajah C4, E6, rokat pendek, gajah E7, gajah E3, rokat pendek, gajah B3, gajah 6, F4, kuda A5, menteri F3, menteri C7, G4, kuda makan B3, A makan B3, benteng B8, G5, kuda D7, F5, kuda E5, menteri G3, raja H8. Gerakan putih di sayap raja sangat ofensif dengan serangan yang terlihat sangat berbahaya. Bagaimana Fischer melanjutkan? Kuda F3. Sebagaimana ditunjukkan Kasparov, posisi hitam dikendalikan bersama-sama dengan kuda yang kuat di peta E5. Itulah sebabnya mengapa Fischer sedang bersiap untuk menukarnya. Begitulah keputusan manusia dalam tanda petik berdasarkan pada logika. Engine lebih dipandu oleh perhitungan yang selalu tidak sesuai dengan saran logika. Kekuatan pertahanan kuda tidak penting bagi engine yang memilih segera menyerang dimulai dengan benteng F4 diikuti oleh benteng H4, menteri H3 dengan target peta H7. Jalur ini mungkin secara objektif lebih kuat, tetapi keputusan begini ini hanya jika didukung oleh perhitungan yang untuk saat ini dapat dimengerti hanya oleh komputer. Setelah langkah putih kuda F3, kuda makan F3, sebuah langkah yang terlihat lemah dan buruk. Ini membantu benteng putih memasuki serangan tanpa memberi apapun sebagai imbalan. Langkah F6 juga kalah oleh G6. Mengingat situasinya, akan sulit menerima saran kiri Kasparov, kuda C6 yang dia anggap terbaik. Putih kemudian dapat memperkuat posisinya dengan benteng H1 sebelum mengambil tindakan lain. Bisa juga dipertimbangkan untuk melanjutkan serangan dengan menteri H3.
Misalkan E makan F5, E makan F5, menteri D7, kuda D5, menteri makan F5, menteri makan F5, gajah makan F5, kuda D4, gajah H3, kuda makan C6, E makan C6, kuda makan E7, gajah makan F1, raja makan F1, atau benteng makan F1, benteng BE8, kuda F5, F6, gajah D4. Setelah raja makan F1, benteng BE8, gajah F4, benteng makan E7, gajah makan D6, benteng EE8, gajah E8, benteng makan F8, benteng makan F6, dan dalam kedua kasus ada keuntungan jelas bagi putih dalam babak akhir. Daripada langkah kuda C6 mengembangkan gajah dengan gajah D7 perlu dipertimbangkan. Di sini kuda makan E5 menggoda dengan ide D makan E5, menteri H4, dan kemudian membawa benteng ke H3 melalui F3. Mari kita periksa beberapa kemungkinan upaya bertahan. Jika benteng BC8, putih menang dengan F6, G makan F6. Jika gajah D8, maka G6 menuju jalur mat cepat. Setelah G makan F6, G makan F6, gajah C5, raja H1, gajah F3, benteng F3, gajah F4, benteng H3, H6, dan menteri makan H6 sekat. Hitam akan mat langkah berikutnya. Dan bila benteng G8, putih melanjutkan dengan benteng F3, E makan F5, kuda D5, menteri D6, E makan F5, gajah D8. Sekali lagi, jika menteri makan D5, akan datang menteri makan H7 sekat, raja makan H7, benteng H3 sekat mat. Setelah gajah D8, benteng D1 dengan ide kuda C3 diikuti kuda E4 dengan serangan menang. Namun, mengapa putih harus menunda kuda makan E5, D makan E5, menteri H4? Karena ada pertahanan yang jauh lebih baik dari dua yang ditunjukkan di atas. Apa itu? Pertukaran D5 memungkinkan gajah C5 dan serangan pun akan menguat. Benteng makan F3, B5. Bagaimana Fischer melanjutkan serangannya? Menteri H4 dengan sasaran tetap pada 7, merencanakan benteng
H3, dan kemudian jika kita melangkah 6, putih membalas dengan F6 menang. E makan F5, E makan F5. Ada banyak alternatif yang sangat menjanjikan dan sulit untuk membedakan yang terbaik. Langkah gajah D4 sangat kuat. Misalkan F makan E4, kuda D5, menteri D7, gajah makan G7 skak, gajah makan G7, menteri H6 skak, raja H8, G6, menteri G4 skak, benteng G3, dan putih menang. Langkah kuda D5 juga menghancurkan. Seandainya menteri B7, benteng H3, H6, gajah D4, raja G8, gajah makan G7, dan putih menang. Akhirnya benteng H3 layak dipertimbangkan setelah H6, gajah D4, raja G8, kuda D5, menteri B7, gajah F6, putih akan menang. Tetapi Fischer lebih suka membiarkan semua opsinya terbuka dan mempertahankan ancaman F6 untuk kemudian selanjutnya G6. Menteri C6, satu-satunya kesempatan menurut Kasparov. Benteng A1. Sekali lagi, langkah logis sesuai dengan posisinya. Putih mendekatkan perwira terjauhnya ke dalam serangan.